Winob Kanit 1, 3, dan 5 ya, dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Siang ini saya akan merilis ada beberapa pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Resmob. Di masa pandemi ini ada beberapa sudah kita lakukan pengungkapan dan juga ada upaya dari beberapa oknum-oknum. Padahal kemarin sudah saya sempat sampaikan yang coba bermain tanpa dia sadari atau memang dengan sadar dirinya sendiri untuk bermain-main dengan hasil PCR atau hasil dan juga hasil antigen, bahkan vaksinasi, dengan mencari keuntungan, tapi akibatnya yang dia tidak sadar. Ya, mereka ini sudah beberapa kita lakukan pengungkapan, kemarin juga saya sampaikan, ini lagi masih berjalan lagi, dan ini masih kita lakukan terus patroli di dunia maya untuk bisa kita menemukan para pelaku yang coba dengan mencari keuntungan dirinya sendiri. Apa dampaknya? Contoh saja, persyaratan untuk kita naik pesawat itu harus menggunakan PCR minus 1 hari, ya, untuk menghindari terjadinya kontak apabila memang dia itu reaktif, sehingga tidak terjadi penyebaran di dalam pesawat atau mungkin juga di kereta api dan di tempat lain. Tetapi dengan orang-orang yang coba bermain juga, ini kan kita lakukan pengejaran juga, nanti kami catatkan juga, ya, tanpa PCR, tanpa swab antigen, tanpa memiliki atau belum pernah melaksanakan vaksinasi, dengan mudah bisa mendapatkan surat-suratnya. Nah, inilah pelaku-pelaku ini, ya. Jadi cukup dengan 170.000, 180.000, bahkan 300.000. Ya, dia bisa memiliki atau membeli surat-surat ini tanpa melalui tes yang sebenarnya. Contoh PCR, tanpa melakukan PCR untuk mengetahui apakah dia memang terkonfirmasi dia positif atau tidak sebagai syarat perjalanan, dia cukup dengan membeli melalui media sosial atau di akun seseorang dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian bisa mendapatkan PCR dari beberapa rumah sakit yang ada. Ya, ini sudah kita lakukan pengungkapan, kemarin sudah kita ungkap ada 2, sekarang ada 2 lagi, dan kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan mengejar terus para pelaku-pelaku ini, karena ini bagaimana pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terjadinya penularan, tetapi mereka dengan cari keuntungan 100.000, 160.000, 170.000, bahkan 300.000 bisa meloloskan orang yang nggak tahu apakah dia positif atau tidak, sehingga bisa melakukan perjalanan. Yang pertama, 2 tersangka yang kita amankan. Yang pertama adalah saudara MI, ya. Kemudian yang kedua saudara NFA. Ini 2 tersangka. Mana? Yang ujung 2 itu. Ya. Yang saudara MI ini, yang kacamata ini mana? MI ya. Ini yang mencari customer dengan cara memosting akun di Facebooknya. Ya, jadi dia memasarkan melalui akun Facebook. Dan kemudian dia melakukan negosiasi dengan para pemesan. Yang kedua saudara NFA ini yang membuat dan mencetak dokumen palsu, kemudian menerima transfer sebagai uang jasa pembuatan dokumen palsu, baik itu PCR maupun antigen, swab antigen, bahkan KTP, SIM, semua bisa dia palsukan sama dia dengan tarif yang sudah ditentukan. Misalnya seperti SIM ini 300.000 cukup. Kemudian KTP ini dengan 80.000 sudah bisa dapat
termasuk ID card lain. Karena memang yang bersangkutan pernah bekerja di percetakan dan memiliki alat, sehingga dia tahu. Ya. Ini yang kemudian dia pasarkan melalui akunnya. Menurut pengakuannya belajar dari beberapa media sosial yang lain, padahal sudah saya sampaikan kemarin kami akan melakukan pengejaran. Sekali lagi, kami akan kejar mereka, kami akan patroli, menemukan, kami akan lakukan penindakan tegas di sini. Karena dampak dari sini yang berbahaya. Ya. Kedua, sekarang ini pengakuannya juga sejak bulan Maret yang lalu dia baru melakukan. Tapi kami masih terus, kami akan dalami karena sebelumnya memang sudah pernah melakukan pemalsuan untuk KTP juga, SIM, ijazah, bahkan surat nikah pun pernah dia mampu membuat dengan tarif-tarif yang sudah ditentukan, dan dia pasarkan melalui media sosial yang ada. Yang cukup mahal memang di ijazah, ditarif dengan harga 1 juta, kemudian surat nikah itu sekitar 150.000. Ya. Hasilnya dia bagi 2. Beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, seperti teman-teman lihat semua di situ, termasuk bukti-bukti transfer bagi orang yang memesan. Kedua orang tersebut kita amankan sekitar tanggal 10 Juli yang lalu. Ya. Di daerah Tangerang. Ini kita persangkakan di pasal 263 dan atau pasal 268 KUHP, juga pasal 35 yaitu pasal 51 di Undang-Undang ITE. Ancamannya 6 tahun nih. 6 tahun penjara. Ini mungkin teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua juga modus yang sama. Ini ya. Modus yang sama, tersangkanya 2 orang. Statusnya mereka masih pacaran, tetapi otaknya ini ada di pacar laki-lakinya, di inisialnya MJ. Karena dia ini yang kemudian melalui akun yang bersangkutan menawarkan juga kepada orang lain, sama, modusnya sama, melalui Facebook. Tapi bermainnya di swab antigen dan juga PCR. Kemudian yang kedua, tersangka inisialnya MDP, ini yang menulis, jadi membantu tersangka MJ ini. Dapat data yang mengetiknya ini adalah pacarnya. Hasilnya untuk usaha katanya. Tetapi yang lebih ini lagi, bukan cuma orang-orang yang minta memesan yang negatif saja. Karena biasanya orang memesan ini supaya bisa berangkat dengan persyaratan melalui dengan menggunakan pesawat ataupun kereta api dengan persyaratan harus memiliki PCR misalnya atau swab antigen. Tetapi juga ada yang pernah memesan untuk positif. Ya. Biasanya yang positif ini orang-orang yang tidak mau kerja, bisa alasan kerja dari kantornya, kemudian memesan kepada yang bersangkutan dengan harga 170.000. Jadi minta hasilnya PCR-nya dia positif, sehingga ada alasan di kantornya tidak masuk kantor. Nah ini yang, ya pernah ya. Biasanya orang-orang yang pekerja-pekerja yang memesan sama yang bersangkutan, sama modusnya sama. Dia menawarkan melalui media sosial yang ada, melalui Facebook, kemudian nanti mereka bertransaksi, apa permintaannya seperti apa, tetapi ini spesialis mainnya cuma di swab antigen dan juga PCR saja. Ini sudah berlangsung cukup lama juga, selama tahun 2021 menurut pengakuan yang bersangkutan. Kami masih dalami semuanya. Barang bukti yang kami amankan beberapa
peralatan untuk cetakan, termasuk juga laptop dan juga bukti transfer yang ada. Biasanya diterima sekitar 170.000 sampai 180.000 untuk per satu PCR dan swab lebih murah. Sama yang bersangkutan kita kenakan di pasal 263 dan atau pasal 268, juga pasal 35 junto pasal 51 di Undang-Undang ITE dengan ancaman yang sama 6 tahun penjara. Dari dua ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke.